Hai, Fahmi di sini. Hari ini aku ingin membaca bab 1 yang bertajuk Akbar Selingkuh dari novel Kubalas Sakit Hatiku. Kalian bisa baca novel ini di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa untuk subscribe. Selamat, Bu Kinan. Usia kehamilan Anda sudah 9 minggu. Janinnya kembar. Tolong dijaga baik-baik ya, ucap Dokter Rita. Kinan tak mampu menahan air matanya. Penantian panjangnya membuahkan hasil. Bahkan 2 anak sekaligus. Akbar pasti bahagia mendengar berita ini, pikirnya. Kinan dan Akbar telah menikah selama 5 tahun dan belum dikaruniai buah hati. Mereka sudah memeriksakan kesihatan mereka. Menurut dokter, kondisi mereka sehat semua. Hanya belum diberi saja. Mereka harus lebih bersabar. Sudah 2 bulan Kinan telat datang bulan. Dia sudah memeriksanya menggunakan tes pack dan hasilnya positif. Karena belum yakin, dia memeriksakan diri ke dokter. Dia tidak berani meminta tolong Akbar mengantar untuk diperiksa, takut mengecewakan suaminya lagi. Sepanjang lorong rumah sakit, dia tidak berhenti tersenyum. Dia membayangkan betapa bahagianya Akbar saat mendengar kabar ini. Dia pasti akan lebih romantis dan perhatian lagi kepadanya. Memang akhir-akhir ini Akbar terlihat cuek dan sering lembur. Saat Kinan memasuki pelataran parkir menuju mobilnya, dia melihat seseorang yang begitu familiar. Setelah diperhatikan, benar, itu suaminya. Dia sedang memapah seorang wanita yang sedang hamil besar. Rachel, dia adalah mantan kekasih Akbar sebelum menikah dengannya. Perlahan, Kinan mendekati mereka. Mas, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa sama dia? Tanya Kinan kepada suaminya. Kinan, Akbar terkejut mendapati Kinan ada di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Akbar lagi. Seharusnya aku yang tanya Mas, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa bisa sama dia? Tanya Kinan sambil menunjuk Rachel. Kinan, sayang, ini Akbar. Gugup dia bingung harus mengatakan apa. Apa Mas? Tolong jelaskan. Sayang, ayo kita pulang. Kita bicara di rumah, ujar Akbar kepada Kinan. Mas, sebaiknya aku pulang sendiri aja, ujar Rachel. Enggak, aku gak akan biarin kamu pulang sendiri, ujar Akbar kepada Rachel. Tapi Mas, aku tidak mau ada kesalahpahaman antara kamu dan Kinan, ujar Rachel sedih. Sudahlah, aku akan mengantarmu pulang, ujar Akbar tegas kepada Rachel. Sayang, kamu bawa mobil kan? Kamu pulang sendiri ya, kita ketemu di rumah, ujar Akbar lalu meninggalkan Kinan di pelataran parkir sendiri. Kinan seperti orang linglung, dia belum bisa mencerna apa yang terjadi. Perlahan dia meninggalkan pelataran parkir menuju mobilnya, lalu bergegas pulang. Di tempat lain, Akbar mengantar Rachel pulang. Maafkan aku Mas, gara-gara aku Kinan jadi salah paham, ujar Rachel sedih. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Mungkin memang sudah waktunya Kinan tahu, jawab Akbar. Bagaimana kalau Kinan tidak bisa menerima hubungan kita? Aku tidak mau kalau sampai kalian bercerai. Sudahlah, jangan pikir macam-macam. Lebih baik fokus saja sama kandunganmu, ujar Akbar sembari mencium tangan Rachel. Mas, panggil Rachel lirih. Ada apa? Kalau seandainya Kinan meminta kamu untuk memilih, sudah aku bilang kan, jangan mikir macam-macam, saud Akbar. Rachel menunduk. Aku cuma mau bilang kalau seandainya Kinan memintamu untuk memilih, tolong, lepaskan saja aku. Aku akan membesarkan anak ini sendiri. Akbar menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Dengarkan aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kamu tahu kenapa? Karena di sini ada anakku, anak yang sudah kami tunggu selama 5 tahun. Jadi aku tidak mungkin menyia-nyiakannya, oke? Ujar Akbar. Rachel tersenyum. Terima kasih ya Mas. Kamu mau bertanggung jawab sama kehamilan aku. Tentu saja, itu kan anakku, jawab Akbar sembari mengecup kening Rachel. Dia melaju kembali mobilnya ke jalanan. Rachel tersenyum licik. Niatnya untuk menguasai Akbar sebentar lagi terlaksana. Sebentar lagi dia akan menjadi nyonya. Akbar satu-satunya di SMA akan menempati rumah mewah yang saat ini ditempati oleh Kinan. Sesampainya di rumah, Kinan segera membersihkan diri. Tanpa lama kemudian Akbar datang. Kinan sayang, sapa Akbar lalu mengecup kening istrinya. Jangan panggil aku sayang lagi, sekarang jelaskan padaku tentang Kinan. Akbar menghela napas panjang. Maafkan aku Kinan, aku khilaf.
Aku sudah melakukan kesalahan besar, tapi aku harus bertanggung jawab. Apapun alasannya, itu adalah anakku. Kita bisa membesarkannya sama-sama. Tega kamu, Mas. Ini balasanmu atas kesetiaanku selama ini, teriak Kinan emosi. Aku mohon, maafkan aku, Kinan. Tolong, terima dia jadi madumu. Aku janji akan adil. Tidak, Mas. Aku tidak mau ceraikan aku, ujar Kinan. Dia berusaha tegar walaupun hatinya begitu sakit. Dia tidak mau terlihat lemah. Baik, maafkan aku, Kinan. Aku tidak bisa meninggalkan Rachel. Dia sedang hamil anakku. Kinandra, salhabillah, ku jatuhkan talak 1 untukmu. Setelah mengatakan itu, Akbar bergegas keluar dari rumah. Kinan terduduk lemas. Dia menangis terkuku. Rumah tangga yang dia juga selama ini akhirnya terkandas juga. Bukan jalan yang mudah mempertahankan pernikahan mereka hingga 5 tahun. Kinan kerap diejek sebagai wanita mandul oleh keluarga suaminya. Bahkan kata-kata pedas kerap keluar dari mulut wanita yang bernama tua tersebut. Sakit hati itu pasti. Dia berusaha menahan perasaannya demi mempertahankan pernikahannya. Selama Akbar tidak berkhianat dan menduakannya, dia akan bertahan. Dia sempat berpikir mereka akan menua bersama atau tidaknya anak, mereka akan tetap bersama. Tapi kini semuanya hancur. Aku tidak akan memaafkan kamu, Mas. Ingat itu, aku akan membalas pengingatanmu ini, ujar Kinan dalam hati. Selama ini dia sudah memberikan segalanya untuk Akbar dan keluarganya. Rumah resort mereka telah berubah menjadi rumah mewah 2 lantai. Bahkan kini menjadi lebih luas kerana membeli tanah di sebelahnya. Perusahaan yang dipimpin Akbar adalah milik keluarganya. Dia membiarkan Akbar memimpin perusahaan karena ingin menghargai sebagai suami. Kina sendiri lebih milih jadi ibu rumah tangga. Hanya sesekali saja dia bertandang ke kantor. Semua kebutuhan keluarga Akbar, dia yang menjamin kebutuhan setiap hari. Biaya kuliah Aira, bahkan gaya hidup mewah adik dan mertuanya itu berasal darinya. Akhir-akhir ini, Akbar memang terlihat berbeza. Dia sering lembur dan keluar kota dengan polosnya. Kinan selalu percaya dengan semua alasan yang diberikan suaminya. Bahkan kemarin Akbar izin akan keluar kota selama 3 hari untuk menangani proyek di Bandung. Kamu sudah mengecewakan aku, Mas. Kamu akan kehilangan segalanya. Aku bisa memaafkan kesalahanmu yang lain, tapi tidak dengan pengkhianatan. Maafkan Mama, nak. Bahkan sebelum kalian lahir, kalian sudah kehilangan Papa. Tapi Mama janji, kalian tidak akan kekurangan apapun. Entahlah itu materi maupun kasih sayang, Mama akan memberikan segalanya untuk kalian. Semalaman Kinan menangis nasibnya. Dia biarkan air matanya terus mengalir. Dia tidak akan menghapusnya. Karena mulai besok, tidak ada lagi air mata. Dia akan bangkit dan mengambil semua yang menjadi hak anaknya.